Waalaikumsalam Pak Petrus. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Baik. Betul ya Pak ya? ya. Semuanya sehat semua. Baik Bapak, Bapak nanti akan melaksanakan pembelajaran ya. Nah ini sebelumnya saya ingin bertanya sedikit ya Pak ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran nanti Bapak? Saya dalam pembelajaran nanti rencananya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi ya setelah nanti dalam pembelajaran nanti nanti suatu tidak sembuh setelah Berdiferensiasi ya Pak, belajar diferensiasi karena memang hanya belajar setelah itu ya tidak. Ya, bagus sekali Bapak. Ya, bagus sekali. Terus selanjutnya Bapak, kira-kira bagian mana Bapak nanti yang ingin saya amati? yang mau saya tonjolkan nanti dalam pembelajaran rencananya adalah ketika penyampaian materi Ya. siswa itu dia punya apa minat atau cara belajar sendiri-sendiri. Ada yang dia menggunakan gambar, ada yang dia memegang langsung benda, ada yang dia secara auditori menggunakan. Dan nanti saya mau memberikan variasi untuk penyampaian materi saya. Oh gitu. Jadi nanti ada tiga ya Pak ya, ada auditori, visual, ya Pak ya, makan tesis itu ya Pak ya, dengan budaya sendiri gitu ya. Ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak, bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri ya, kira-kira yang akan kita kembangkan. Kira-kira Bapak berada pada posisi level berapa Pak? Misalkan saya kasih skala 1 sampai 10 gitu. Kira-kira itu level Bapak itu? Kalau saya menilai kemampuan saya untuk diferensiasi itu sementara ini baru mungkin 6 Pak. 6. Karena masih Kenapa Pak? belajar. Karena ya diferensiasi itu butuh persiapan. Jadi Bapak kurang siap ya? kalau maksudnya kalau tidak terbiasa kan untuk melakukan persiapan itu kan sulit gitu. Karena ini kan belum terbiasa, jadi saya mau latihan. Berarti generasi itu hal yang baru ya menurut Bapak itu ya? Iya. Nggak apa-apa Pak. Yang penting kalau nanti akan belajar lancar ya Pak ya, permulaan ibaratnya kan gitu ya. Terus selanjutnya Bapak, kira-kira Bapak mempunyai harapan apa itu apa itu kegiatan edukasi yang kita lakukan bersama ini? Harapannya apa? Saya berharap setelah praktek diferensiasi nanti keterampilan saya dalam menerapkan diferensiasi dalam belajar itu meningkat. Sehingga nanti kedepannya siswa bisa terus menerima atau mengikuti belajar dengan baik tanpa merasa bosan, menggunakan medianya bervariasi, sehingga nanti mereka bisa mengikuti pembelajaran yang lebih baik. Jadi harapannya Bapak itu nanti kan dengan pembelajaran yang bergenerasi itu pembelajaran Bapak lebih menyenangkan gitu ya Pak ya? Iya. Bagus sekali Bapak. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Cukup dari saya. Kira-kira nanti kita pembelajaran itu ya Pak ya. Oke. Monggo silahkan Bapak lanjutkan untuk pembelajaran Bapak. Silakan kalau ya Pak. Ya. Terima kasih ya Bapak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan salah satu menyiapkan doa. Untuk siap berat untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, doa dipersilakan. Cukup. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan setuju. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi. Kalau saya bilang SMK, kalian jawabnya apa? Bisa. Terus
saya bilang SMK Negeri 1 Besi bisa dibantu ya. Baik. Selamat pagi. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Besi Bisa, Pak. Baik ya, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur ya, yang dulu pernah sempat kalian belajar di situ ya, tentang dial Burkit. Dulu sudah pernah ya sebelumnya kalian belajar tentang alat ukur. Kalian belajar tentang apa aja lagi? Sebelum dial Burkit, Jangka sorong. ya, ada jangka sorong, Mikrometer. ada mikrometer gitu ya, sama juga mungkin ada indikator. Baik, hari ini nanti kita akan belajar tentang jangka sorong, jadi tentang alat ukur yang dipakai untuk nanti melakukan ukur. Ya, dial Burkit itu adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur apa? Mungkin ada yang tahu? Apa? Ya, silinder mesin. Ya. Tadi kalau kalian praktek ya, terutama waktu biasanya kelas 12, nanti ketika mesin mengukur dia cek kondisi silindernya dengan menggunakan dial Burkit. Kira-kira mesin yang bagus itu adalah mesin yang seperti apa kira-kira? Atau mesin itu dikatakan sudah waktunya dibongkar itu ketika apa? Ya, full. Oke, full. Terus suara kasar, oke. Baik, silinder Burkit itu ada beberapa bagian atau komponen. Ini ada alatnya, kita perlihatkan. Nah, ini ada bagian-bagian dari dial Burkit. Di sini ada apa ini? Dialnya, ya, ini pada dial indikator ya. Kemudian ada tangkai Burkit. Nanti di sini ada replacement loop sama replacement boson. Nanti dipakai. Terus kemudian dalam mengukur silinder mesin ada alat ukur lain yang dilibatkan. Ini ada jangka sorong, ya. Kemudian nanti ada penyangga mikrometer. Terus kemudian nanti juga ada mikrometer sendiri. Kita pakai yang ukuran 50 sampai 75 mm. Nah, untuk menggunakannya kalian bisa lihat di video yang sudah kita siapkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Didini. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama menggunakan dial Burkit untuk mengukur diameter limer pada silinder. Ini adalah limer dari sepeda motor 4 tak. Nah, berikut adalah alat dari dial Burkit tersebut. Ketika kita buka, ada beberapa bagian atau dari beberapa komponen dari Burkit tersebut. Bentuknya seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara merangkainya, bagaimana cara
Dan bagaimana hal ini bisa untuk mengukur liner ini? Mari kita pelajari bersama. Untuk diagnostik sendiri tidak bisa langsung digunakan, harus ada beberapa alat ukur yang lain kita siapkan untuk menunjang pada saat kita melakukan ukuran. Yang pertama adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini bisa kita gunakan yang skala 0,02 ataupun skala 0,05. Kemudian yang berikutnya adalah mikrometer. Kita gunakan yang 50 sampai 75 dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Kenapa saya pilih yang 50 sampai 75? Karena kita lihat ukuran dari silinder ini kisaran antara 50 ke atas, 10 sampai 15 mm dari atas. Nah, kita lurus dulu. Ya udah. Nah, kita perhatikan di sini. Di bodi itu ada rodanya, kita ya. Nah, jadi ujungnya ini ada diam. Oke, kalian sudah lihat videonya tadi untuk penggunaan diagnostik. Nah, sekarang kalian silakan ke kelompok 2 sampai 3. Nanti kita akan bagikan jobsit. Baik ya, mari kita sebelum mulai praktek kita ya, jobsit yang sudah kalian terima setiap kelompok kalian pahami terlebih dahulu. Nah sekarang kalau sudah kalian pahami, silakan biar bareng-bareng ya kita belajarnya. Ada yang mau membaca, tadi sudah sempat saya singgung ya. Apa itu fungsi dial Burkit di jobsit sudah ada. Silakan, siapa yang mau membaca? Ya, Mas Hendri, silakan. Kedua alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu silinder bukan susulan poros dengannya. Diagnostik memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Ya, bagus. Terima kasih. 1. Bersihkan setiap alat yang akan digunakan terlebih dahulu, yaitu pada permukaan handle dan spindle, mikrometer, skrup, permukaan benda kerja atau silinder blok mesin, dan permukaan ukur jangka sorong. 2. Mengukur objek pengukuran secara kasar terlebih dahulu menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam silinder blok mesin. Catatan, hasil pengukuran kasar inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam memilih variasi panjang dari replacement rod plus replacement wafer. Baik ya, sudah kita belajar bersama tentang cara penggunaan dan kalian belajar jobsit. Nah sekarang waktunya untuk praktek dengan menggunakan alat ukur. Ada pertanyaan? Ya. Dijawab ya, ada pertanyaan? Sudah jelas atau belum? Ya. Baik ya, sudah kalian pelajari tentang penggunaan jangka atau dialogik. Apakah sudah jelas? Ya. Baik, nah akan kita praktekkan nanti per kelompok. Ya, coba. Bebas, bojiko soko 2 titik apa 1 titik tok, silakan. Dari sini sama dari sini ya, Pak. Nah, monggo titik untuk praktek. Dengan cepat. Revisi barengan kali tadi apa kok?
Baik ya, sudah kita laksanakan praktek, tadi juga sudah maju sesuai kelompoknya, ya. Jadi penggunaan diabolik itu memang harus menggunakan alat ukur yang lain, jadi pakai jarak sorot, pakai mikrometer juga, ya. Tadi juga kalian tahu bahwasanya ketika menggunakan diabolik harus dikalibrasi menggunakan mikrometer. Itu deh. Nah, apakah laporannya atau job sheet-nya sudah kalian kerjakan? Sudah. Baik, nanti hasilnya kalian kumpulkan lagi. Terus nanti untuk tugas ya, kalian bisa browsing ya, atau mungkin cari tentang apa itu penentuan kesimpulan atau keausan pada silinder mesin. Kita semua perlu baca. Betul ya? Iya. Pertanyaan kita cukupkan sekian. Ya. Berikutnya nanti jangan lupa kita masih praktek lagi ya. Lebih paham. Kayaknya itu deh. Iya. Selamat pagi. Pagi. Bisa enggak? Bisa. Bisa tuh besi. Bisa ya Pak. Siap berat untuk mengambil pembelajaran pada hari ini. Berdoa, bersilakan. Cukup. Baiknya sekian, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Pak Petrus. Selamat pagi Pak Putri. Alhamdulillah sehat G? Ya, Alhamdulillah. Baik, kita akan sedikit berbincang-bincang untuk observasi sedikit ya Pak untuk masalah pembelajaran yang Bapak lakukan gitu ya. Siap. Ya. Kompetensinya apa Bapak kemarin? Karena itu saya memakai kompetensi pemeliharaan atau perawatan dasar pada bengkel otomotif, yakni pada penggunaan alat ukur Pak. Alat ukur. Oke, jadi kemarin kita pakai materi itu dengan tujuan pembelajaran yang pertama melakukan identifikasi ya, pada alat ukur yang ada di bengkel, kemudian mengenalkan alat ukur yang ada di bengkel pada siswa ya. Kemudian yang ketiga, siswa bisa menggunakan membaca alat ukur tersebut. Di sini adalah bodi alat ukur. Iya, bodi. Berarti alat itu untuk mengukur silinder engine ya, silinder mesin ya. Untuk silinder mesin. Berarti untuk mengetahui oh ini diameternya berapa, persen Ya, berapa, itu harus ketahuan gitu ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, kira-kira dalam pembelajaran Bapak kemarin yang anak Bapak kembangkan itu apa itu? Kemarin itu kita mengambil penyampaian materi ya. Jadi kemarin saya minta dengan untuk menilai ya, dalam penyampaian materi. Kemudian dalam penggunaan media ya. Kemudian yang ketiga dalam interaksi saya dalam pembelajaran. Oh, iya. Kemarin kelihatannya Pak Albertus pembelajaran agak sesuai gaya belajar itu ya kemarin. Iya. Pembelajaran apa Pak itu Pak? Iya, yang berdiferensiasi. berdiferensiasi. Kan kemarin saya buat variasi dalam penyampaian materi saya dengan harapan ya siswa lebih tertarik gitu ya, dan kebutuhan belajar mereka sesuai dengan apa yang mereka minati itu terpenuhi. Misalnya kemarin dalam materi saya menyampaikan lewat video, nah, itu kan untuk dia punya kebutuhan belajar atau tertarik pada hal secara visual. Kemudian saya memberikan lewat LKPD yang kemudian sempat dibacakan oleh teman satu kelas itu biar nanti mereka mendengarkan gitu ya, untuk dia auditori ya. Kemudian kita berikan juga materi lewat alat praktek berupa dialogik sama kemarin pakai silinder motor. Biar nanti yang cenderung pada
kinestetis ya itu bisa lebih tertarik belajar dengan alat peraga tersebut. Berarti menyesuaikan gaya belajar siswa gitu ya Pak ya? Iya, walaupun nggak Anak- sama, nggak sama. beda. Jadi anak itu bisa menangkap dari mana saja gitu ya, dari Iya. mana saja. Misalkan, oh ini kok dia cenderung ke visual, jadi anak itu belajar ke visual. Iya. Ada yang praktek langsung, ada juga alatnya kan gitu ya Pak ya. Sangat bagus sekali Bapak. Kira-kira dari pembelajaran Bapak yang Anda Bapak lakukan itu, kira-kira itu hal positif apa Pak yang sudah Bapak lakukan? Kayak gitu. Iya. Dari belajar kemarin saya menjadi lebih tahu tentang apa itu, bahwa siswa itu punya kebutuhan atau ketertarikan sendiri dalam setiap materi yang kita berikan. Jadi memang ada yang ketika sesuai dengan yang dia butuhkan dia perhatikan. Tapi kalau pada materi atau media yang dia itu nggak begitu suka, ya emang mereka agak kurang memperhatikan. Tapi ya nggak apa-apa, namanya ya anak banyak gitu kan. Yang penting kita sudah berusaha menyediakan sesuai dengan variasi tadi. Terus hasilnya nanti seperti apa kan? Ya, nanti kita bisa kembangkan lagi lebih lanjut ke depan. Nah, terus itu hal yang sudah baik. Barangkali ada hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Itu kira-kira ada nggak Pak dalam pembelajaran Bapak kemarin itu? Mungkin kalau saya merasakan di dalam saya mengajar kemarin itu dalam hal interaksi memang ya. Interaksi mungkin ya saya kalau saya menilai ya sudah lumayan, tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi agar istilahnya lebih dekat dengan siswa. Entah itu dengan selingan cerita atau selingan kegiatan apa gitu, biar nanti dalam pembelajaran yang lumayan lama gitu, itu siswa bisa betah gitu ya, senang seperti itu. Ya, ya. Bagus sekali Pak Werdes ya. Kira-kira langkah Bapak ya untuk biar pengembangan pembelajaran Bapak itu berkembang lagi, itu kira-kira ada langkah-langkah tertentu nggak kira-kira untuk biar program atau pengembangannya Bapak bagaimana, itu kira-kira ada nggak kira-kira? Ada Pak. Ada. Gimana Bapak? Saya ya namanya masih tahap belajar Pak. Saya tuh ya merasa dalam artian guru yang belum begitu pengalaman dan tentang ilmu pedagogis istilahnya itu masih sangat kurang. Saya akan belajar tentang bagaimana memahami karakteristik siswa. Kemudian saya juga ingin lebih belajar lagi tentang penggunaan media. Sehingga nanti dalam media yang kita berikan kedepannya bisa lebih bervariasi. Terus ya ketiga, saya juga akan belajar tentang bagaimana mengisi transisi pembelajaran biar nanti pembelajaran tidak cuma ada istilahnya kalau sekarang itu ice breaking. Ice breaking itu kan tujuannya untuk ice itu kan biar mendinginkan ya. Breaking itu nggak panas gitu Pak ya. Break ya sudah sejenak dalam rangkaian pembelajaran biar nanti pembelajarannya bisa lebih betah gitu ya. Ada selingan yang kan gitu ya, biar anak nggak jenuh Iya. gitu ya Pak ya. Sangat bagus sekali. seperti ini. Ya. Memang ada kalanya anak-anak itu kan ya mungkin dari pagi menerima materi terus dan akhirnya ya ada kalanya harus dikasih sedikit atau apa gitu. Ya anak itu lebih bersemangat lagi biar nggak ngantuk gitu ya Pak. Istilahnya Pak. Nah terus untuk program Bapak untuk pengembangan seperti itu kira-kira ada yang mendukung Pak kira-kira dari
dukungan dari sekolah atau apa itu ada nggak Pak itu Pak? Ya jelas ada Pak. Di sekolah saya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, ya itu kan termasuk dukungan juga. Jadi kadang saya ketika menghadapi suatu masalah mungkin tentang kebutuhan belajar siswa atau mungkin kenapa siswa dalam menerima materi kok tidak memperhatikan, itu kan saya berdiskusi dengan rekan sejawat. Kita tanyakan bagaimana solusinya, penggunaan medianya, atau mungkin si anak ini apakah dia punya masalah atau seperti apa. Itu kan dengan sharing rekan sejawat itu bisa. Kebetulan kan ada teman satu mapel yang ngajar mapel yang sama tapi beda kelas. Jadi nanti kan biar kalau ada informasi kita bisa saling diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendukung adalah apa itu? Adanya kemudahan lewat webinar gitu. Webinar Kan sekarang marah ya Pak. baru marak-maraknya terutama untuk guru gitu. Jadi untuk mengikuti diklat atau webinar yang disediakan, terutama yang ada di PMM Pak ya. Ya PMM. Kan juga sudah pernah Saya ikut komunitasnya Pak. Nanti saya malah belum begitu maksimal. Itu sebenarnya termasuk pendukung juga. Kemudian ikut diklat di selain PMM juga banyak. Seperti itu. Untuk Bapak kan mengajar produktif ya Pak ya. Iya. Itu kira-kira ada rencana untuk mengembangkan Bapak magang atau perusahaan atau apa itu kira-kira ada nggak kira-kira? Kalau ada kesempatan ya boleh Pak. Boleh. Atau Cuma- sekali ya Pak ya. Kadang Langsung di masalah saya kalau magang itu biasanya kan lama Pak. lama Nah, waktu. itu membagi waktu dengan keluarga itu yang masih Waktu. berat saya sekarang ini. Tapi sebenarnya kalau ada kesempatan dan keluarga bisa dikondisikan, saya juga mau Pak. Tapi maksimal Pak itu Pak. Iya, Pak. Komunitasnya berapa? Praktek langsung. Iya. Contohnya di Nakumoku daya juga sebagainya banyak ya. Iya, tertarik saya juga. Baik Bapak, izinkan saya membacakan ya hasil operasi saya Siap. untuk pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan ya. Cara penyampaian materi kemarin mengajar di indikator itu sudah bagus ya, ada ya, menggunakan berbagai bahasa yang baik ya, berbagai materi ya, itu sudah yang mudah dipahami siswa itu sudah Bapak lakukan. Terus media penyampaian materi itu ada job sheet, ada video, ada alat peraga, itu sudah lengkap Bapak, sudah ada Bapak lakukan semua itu ya. Terus ada interaksi pembelajaran selama materi pembelajaran itu juga sudah ada interaksi dua arah antara guru siswa, antara siswa dengan siswa, itu sudah ada komunikasi baik ya. Di sini ada catatan satu Pak ya, siswa itu biar nggak jenuh, nah itu ditambah lagi. Sebenarnya sudah ada kemarin tepuk-tepuk dan sebagainya itu juga sudah mewakili, tapi ditambah lagi kan gitu. Masalah anak itu tidak jenuh. Iya Pak, terima kasih. Baik Bapak, mungkin itu dulu dari saya. Nah, Bapak sudah mengajar dengan baik, terima kasih waktunya. Siap. Terima kasih juga Pak sudah dibantu dalam menilai. Iya. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.